Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Itu Siapa lah ya sebutkan? Vino. Vino, kemudian siapa? Lamia, Aldo, Zumar sama Alvin ya. Untuk Zumar ini masih belum ada keterangan ya? Masih apa ya? Nanti saya catat di absen untuk yang tidak masuk hari ini. Oh ya, untuk hari ini materi kita adalah kecerdasan artifisial generatif dan implementasinya. Jadi ini termasuk materi KKA ya. Jadi yang kemarin sebelum ini ada materi KKA yang pertama yang produksi video konten digital. Kemudian yang ini kecerdasan artifisial generatif dan implementasinya. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah murid mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial atau KA generatif. Jadi kalian diharapkan mampu mendefinisikan konsep kecerdasan artifisial generatif. Kemudian yang kedua, murid mampu menjelaskan kualitas data dalam KA. Jadi nanti kalian akan diharapkan bisa menjelaskan kualitas data dalam KA ya. Untuk yang ketiga, mampu menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Ini yang penting ya. Jadi di nomor 3 ini yang penting supaya kalian bisa memanfaatkan KA generatif di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Manfaat materi KA generatif. Jadi manfaatnya apa kalau kita ingin belajar KA generatif ini? Yang pertama adalah untuk guru ya, membantu guru membuat soal dan meringkas materi dengan cepat. Nah, di suatu saat kalau kalian dapat tugas meringkas naskah atau mungkin meringkas suatu bacaan yang banyak, kalian bisa lebih cepat dengan menggunakan KA generatif. Untuk siswa dapat berkreasi membuat desain, musik atau cerita. Jadi kalian nanti bisa membuat cerita atau membuat konten yang menarik hanya dengan ide ya, atau KA, lebih cepat dan lebih bagus. Yang ketiga, permudah pekerjaan sehari-hari melalui aplikasi IE, entah itu ChatGPT, Canva, IE, dan sebagainya. Jadi manfaat kita belajar KA generatif itu salah satunya. Kemudian pemahaman tentang IE generatif juga membuat kita lebih kritis agar tidak mudah tertipu dengan konten palsu seperti deepfake. Jadi sekarang sudah banyak misalnya orang di TikTok ya, berita palsu, dia menggunakan video dengan wajah orang lain tapi kata-katanya yang tidak diucapkan orang itu. Jadi berita hoax, istilahnya informasi hoax atau deepfake. Jadi wajahnya yang kemarin Bu Sri Mulyani guru menjadi beban negara. Itu sebenarnya deepfake ya, karya deepfake karena sudah diklarifikasi oleh Ibu Menteri Sri Mulyani sendiri. Jadi ada orang yang mengambil wajahnya Bu Sri Mulyani terus kemudian diketik dengan kata-kata yang berbeda, akhirnya viral. Yaitu kalian jangan terprovokasi dengan informasi seperti itu atau informasi palsu seperti itu. Pertanyaan romantiknya, pernahkah kalian melihat gambar atau video yang sangat realistis tapi ternyata bukan buatan manusia? Pernah melihat? Pernah ya? Jadi gambar atau video yang persis seperti aslinya tapi dia bukan buatan manusia tapi buatan komputer ya. Seperti ada yang orang melayang di udara, kemudian kita masuk PPDB di SMA ini, seperti itu. Orangnya terbang, itu pakai IE juga. Biasanya yang gencar itu adalah sekolah swasta karena mereka harus berlomba-lomba untuk membuat menarik dari para peserta didiknya. Tapi kalau sekolah negeri, walaupun tanpa iklan ya, sudah saling berebut untuk masuk, bahkan sudah menolak ya, menolak banyak sekali yang menolak. Yang kedua, bagaimana
bagaimana jika suatu saat kita bisa membuat poster, musik, bahkan soal pelajaran hanya dengan memberi perintah singkat pada semua mesin. Jadi nanti suatu saat kalian akan mengalami hal seperti itu. Kalian bisa membuat musik, tapi kalian tidak ngerti musik, hanya diperintah dengan prompt ya. Oh ya, ada video. Jadi tulisannya prompt, nanti jangan sampai keliru. Karena nanti hari ini kita belajar tentang prompt ini. Karena 10 tahun yang akan datang ada pekerjaan baru, yaitu spesialis prompt. Kalau sekarang belum ada, tapi suatu saat nanti akan ada pekerjaan baru spesialis prompt. Jadi kalian hanya membuat prompt untuk membuat aplikasi, membuat karya seni, entah itu video, entah itu desain grafis, hanya dengan prompt. Dan banyak sekali juga pekerjaan yang akan hilang 10 tahun yang akan datang, digantikan oleh IA ya. Kemudian menurut kalian apakah hasil karya buatan IA bisa lebih baik dari karya manusia? Kira-kira lebih baik apa enggak? Bisa ya? Karena IA ini bisa belajar terus. Jadi namanya KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif. Dia belajar terus. Dan belajarnya tidak seperti kalian. Kalau kalian belajar kan capek tidur ya. Tapi kalau ini tanpa berhenti selama 24 jam dia belajar terus. Makanya cepat. Dan suatu saat mungkin kalian akan kalah dengan IA kalau kalian tidak belajar. Kalau materi yang ada di dalam hari ini atau materi yang ada di KA generatif ini, yaitu yang pertama ruang lingkup dan definisi, kemudian prinsip kerja KA generatif, kemudian kualitas data dalam KA dan implementasi KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan definisi. Apa itu? Yaitu KA, kalau bahasa Indonesia KA ya, kalau bahasa Inggrisnya IE. Kalau kalian lebih familiar yang mana, yaitu kalau sering dengar yang IE ya, maksudnya berarti yang KA itu mesin peniru kecerdasan manusia. Jadi dia hanya meniru kecerdasan manusia. Jangan sampai kalian kalah dengan tiruan. Intinya itu, kalau kalian kalah dengan tiruan, kalian akan tersingkirkan. Kemudian KA generatif atau cabang IE berbasis deep learning untuk menciptakan konten baru. Jadi KA generatif adalah KA yang bisa bergenerasi atau berkembang terus ya, dan menciptakan konten baru. Kemudian output bisa berupa teks, gambar, musik, video, dan data sintetis dan lain sebagainya ya. Tidak hanya itu, sangat banyak. Contoh aplikasinya ada ChatGPT, Gemini, Copilot, DALL-E, Midjourney, Sora, dan lain sebagainya. Contoh teknologi KA. Yang pertama adalah teknologi KA dalam bidang keamanan ya, yaitu pengenalan wajah. Ayo ditaruh HP-nya ditaruh, jangan mengganggu. Kalau mengganggu nanti tak suruh keluar ya. Kita lanjutkan. Teknologi KA, pengenalan wajah. Jadi kalau kalian mendapati tempat yang security-nya menggunakan pengenalan wajah, kalian harus tahu wajah dulu di kamera. Ketika wajah kalian dikenali, maka pintunya akan terbuka. Tapi kalau wajah kalian tidak dikenali, ya pintunya tidak akan terbuka, karena itu gantinya password ya. Gantinya password dengan pengenalan wajah itu. Kemudian yang kedua, penerjemah otomatis. Kalau kalian pernah menggunakan Google Translate, yaitu dia menerjemahkan dari teks A ke teks B, misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi ini juga menggunakan IE ya, karena penerjemahan ini tidak hanya per kata, tapi per kalimat. Jadi kata juga, kalimat juga. Kemudian generasi gambar, distribusinya tag. Nah ini nanti yang akan kita coba di sini. Kemudian outputnya adalah
kita masukkan promptnya kita masukkan, hasilnya nanti adalah gambar digital. Kemudian analisis medis, ini untuk analisis medis ini di Amerika sana ada pernah pengalaman ya, dokter spesialis kalah dengan IE. Jadi ada seseorang yang berobat 6 kali ke dokter spesialis dan 6 kali itu penyakitnya belum ketemu. Jadi penyakitnya dia belum ketemu oleh dokter spesialis itu. Kemudian dia iseng tanya ke IE dan ternyata IE dikasih tahu penyakitnya ini, obatnya ini, dan dia coba obatnya ternyata sembuh. Berarti dari situ bisa kita simpulkan kalau dokter spesialis sudah kalah dengan IE ya. Kemudian lanjut prinsip kerja KA generatif, yaitu data latih, model dilatih dengan data set besar. Jadi dia mempunyai data besar, jadi semua informasi yang ada di internet dia ambil, semua informasi yang ada di internet dia masukkan ke database-nya sendiri. Jadi dia punya database yang sangat besar dan dia pelajari sendiri ya. Kemudian model KA menyimpan pola dari data, misalnya gambar dan teks. Misal dia mengetahui gambar harimau ya, dia akan mengambil gambar harimau yang ada di internet, entah itu dari depan, dari samping, dari atas, dari belakang, semuanya dia simpan dan dia kasih identitas harimau seperti itu. Jadi suatu saat kalau kalian tanya, buatkan saya gambar harimau, dia tinggal menggabungkan gambar yang mana yang mau dimunculkan. Hasil konten baru, hasil sama dengan konten baru, hasilnya jadi konten baru yaitu teks, gambar, musik, atau video. Catatan, karena berbasis tebakan probabilitas, hasil yang bisa mengandung kesalahan. Jadi dia hanya menebak-nebak ya, mengira-ngira kemungkinan besarnya seperti apa, seperti itu jawabannya dia, hanya menebak-nebak. Tapi yang ini suatu saat dia akan semakin pintar ya, akan semakin pintar karena dia belajar terus menerus. Kualitas data dalam KA, kekurangan, keakuratan data harus benar. Jadi ketika kita masukkan prompt di sini nanti yang kamu masukkan harus sesuai ya, inputnya harus benar. Bagaimana? Ada berdepan. Wajahmu kelihatan dari sana orangnya. Kalau ada nanti kamu tak pindah, ya tetap disiplin seperti yang saya pesankan dari tadi. Kita lanjutkan. Keakuratan data harus benar. Jadi kita masukkan prompt, jangan sampai kalian yang pertama minta buatkan saya gambar harimau yang telinganya panjang. Nah, harimau telinganya nggak panjang ya. Jadi jangan sampai salah masukkan input nanti IE-nya bingung. Ini maksudnya bagaimana? Harimau tapi telinganya panjang ya. Padahal harimau ya telinganya pendek. Jadi jangan sampai salah memasukkan data. Kemudian kelengkapan, tidak boleh banyak yang hilang. Entah itu kelengkapannya ya. Misal kamu minta membuat apa, harus lengkap selengkap-lengkapnya. Kemudian konsistensi, data tidak boleh bertentangan. Nah itu tadi, jangan sampai satunya belok ke sana, satunya belok ke sini, nantinya bingung. Relevansi sesuai tujuan model. Jadi harus data itu harus saling berkaitan. Datanya harus saling berkaitan dan saling mendukung ya, tidak saling berlawanan. Kemudian ketepatan waktu, data harus up to date atau data yang terbaru, yang informasi yang terbaru. Untuk privasi dan keamanan harus sesuai dengan aturan undang-undang PDB. Contoh data yang terbuka yaitu Kaggle, Hugging Face, UC repository, dan data body. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah industri kreatif, jadi desain, grafis, arsitektur. Jadi nanti akan banyak sekali hasil karya ini yang ada di internet, mulai dari industri kreatif, jurnalis dan teks,
musik dan lagu, game karakter, riset dan farmasi, e-commerce, pendidikan dan sebagainya. Jadi sudah mulai banyak sekarang hasil karya yang dihasilkan oleh IE ya. Tidak jauh-jauh. Kalau kalian di HP-mu ada ChatGPT, ada. Biasanya kalian gunakan untuk apa? Mengerjakan tugas. Apa lagi? Ya? Kenapa? Membuat sesuatu. Apa lagi? Ada yang di HP-nya ada ChatGPT-nya? Gemini? Ada ya. Jangan sampai ketinggalan zaman kalian ya. Jangan sampai tidak tahu informasi tentang IE ya. Karena dengan itu kalian akan dipermudah entah itu mengerjakan tugas, entah itu membuat apapun. Nah nanti kita mulai dari hari ini. Kita akan mencoba membuat karya dengan IE. Kesimpulan, KA generatif atau IE yang biasa bisa menciptakan konten baru, kemudian bekerja belajar dari data membuat prediksi konten, kemudian kualitas data sangat menentukan keakuratan hasil. Implementasinya luas ya, mulai dari industri, hiburan, bisnis, kesehatan, pendidikan. Kemudian dalam pendidikan KA mendukung guru siswa untuk belajar efisien, kreatif, dan berguna. Jadi belajar kalian itu bisa lebih efisien kalau kalian memanfaatkan IE ya. Kalau kalian bisa disuruh gurunya rangkum buku ini, kamu foto aja, kamu kirim ke, kamu foto, kamu jadikan PDF, kamu upload di ChatGPT, buatan rangkuman jadi hanya berapa? 1 menit baru jadi. Jadi kalau kalian disuruh, bahkan kalau ada buku PDF, kamu minta saya ingin meresum buku ini, bukunya kamu upload di ChatGPT langsung jadi. Enak ya, jadi kamu tidak harus baca satu-satu, kamu dipermudah. Cuma jangan ketergantungan. Kalau kalian ketergantungan ya nanti kalian jadi malas ya. Kalian akan kalah dengan IE. Nah ini silakan berkelompok, satu kelompok seperti tadi 4 orang. Silakan mejanya digabung ya, biar kelihatan di video mejanya digabung. Silakan. Sudah, kalau sudah saya jelaskan ya. Dilihat di situ kan ada ChatGPT. Yang pertama, gunakan ChatGPT untuk membuat slogan dan teks promosi. Di situ proyeknya judulnya kampanye jajanan sehat ya. Di bawahnya ada gunakan Canva IE untuk mendesain poster atau kemasan. Kemudian yang satu lagi di bawahnya gunakan Suno untuk membuat musik iklan. Terus di bawahnya lagi gunakan InVideo IE untuk membuat video promosi 30 detik. Dan yang terakhir gabungkan semua hasil IE di CapCut dan diunggahkan di link Google Drive. Jadi seperti ini ya. Kalian bagi tugas, satu kelompok kan ada 4 orang. Ada yang, yang 3 ya berarti dibagi. Pokoknya mau bagi. Ada yang membuat di Canva IE, ada yang membuat di Suno, ada yang membuat di InVideo, ada yang menggabungkan yang di bawah. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah di situ kan ada ChatGPT. Ayo dengarkan, jangan sampai nanti kamu bingung ya. Mbak dengarkan dulu, dilihat supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi. Di situ ada ChatGPT. Kamu minta bantuan ChatGPT dibuatkan prompt untuk membuat desain poster dan kemasan di Canva IE dengan tema kampanye jajanan sehat. Nanti hasil dari ChatGPT itu kamu copy, kamu paste ke Canva IE ya. Sama dengan yang di bawahnya. Kamu minta di ChatGPT buatkan prompt untuk membuat musik dengan tema kampanye jajanan sehat di Suno. Hasilnya nanti kamu copy, kamu paste ke Suno. Sama dengan yang ada di bawahnya. Sampai sini masih ada yang bingung? Enggak ya? Jadi kita tetap temannya di ChatGPT. Karena
silakan dicoba. Canva itu ya, Canva itu nanti kamu cari di situ ada ide ya. Silakan dibagi tugas per kelompok. Siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2, biar lebih cepat dikerjakan berkelompok. Silakan dicoba. Ya, nah, silakan dicoba. Gimana? Temanya itu kampanye jajanan sehat, ya. Temanya kampanye jajanan sehat. Silakan dicoba. Habis ini saya share link kumpulan videonya. Membuat vlognya. Canva IE ya, yang IE bukan betul-betul nanti ada IE, kemudian kamu masukkan prompt, promptnya itu yang kualitas digital dimasukkan. Ada pertanyaan? Ya. Video IE bisa aplikasi, bisa browser. Kalau ini bisa aplikasinya boleh namanya video IE. Tapi kalau aplikasinya di browser ya boleh masuk pakai ada yang bertanya lagi? Dicoba dulu ya. Jadi kita belajar membuat prompt ya. Jadi hari ini kita belajar membuat promptnya sampai kalian terbiasa membuat prompt yang baik dan benar. Gimana? In video itu apa? Sponsor kalau ada berarti pakai browser aja atau pakai aplikasi yang lebih baru yang ada bisa seperti video ini. Kamu tambahin buatan dengan buatan ya kalau kita di Google kemudian masukkan video ini nanti akan membuat website-nya. Nah ini kamu minta yang berbahasa Indonesia, tambahin bahasa Indonesia. Ya, temanya kampanye jajanan sehat. Baik itu buat di-share video atau musik, temanya itu silakan.
Ayo, yang ada. Bersih, bersih, bersih. Bersih. Ini cara yang kan lain ya kan biasa itu ini dimasukkan dulu ini kamu tadi yang ini loh barang dulu poster dengan tema kampanye jajanan sehat, kata-katanya buatan desain. Ini apa ya? Langsung ditambahnya langsung buatan poster. Poster. Bisa aplikasi, bisa berbasis web. Yang berbahasa Indonesia harus sampai ke berbahasa bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti? Bisa ya. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar membuat prompt. Jadi kita diajarkan untuk hari ini yaitu membuat prompt. Gunanya apa? Jadi kita diajarkan membuat hasil karya, entah itu di Canva IE membuat desain poster atau membuat musik di Suno dan membuat video dengan IE. Jadi hari ini kita sudah belajar membuat itu ya. Untuk hari ini pembelajaran saya tutup dulu. Minta tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Duduk siap, nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam.